Dunia sepak bola internasional kini gempar. Konsistensi luar biasa skuad mengerikan racikan John Hartman mungkin saja sampai ke telinga orang nomor satu di sepak bola dunia, Presiden FIFA Gianni Infantino. Ya, kalian tidak salah dengar. FIFA kini sedang memantau dengan sangat serius perkembangan monster baru dari Asia Tenggara ini. Meski kita belum menapaki panggung Piala Dunia 2026, hasil positif yang kita raih di FIFA Matchday Maret dan Juni telah mengirimkan pesan tegas ke Zuri. Indonesia bukan lagi tim kecil, kita adalah kekuatan baru yang menakutkan. Kalian tahu apa yang sedang dipersiapkan FIFA untuk kita? Mungkin kabar beredar bahwa FIFA ingin menguji sampai di mana batas kemampuan Indonesia. Mereka tidak ingin kita hanya melawan tim biasa. FIFA kini sedang merancang skenario besar, mencari lawan yang setara atau bahkan jauh di atas kita. Bahkan bisa saja ada bisik-bisik yang menyebutkan bahwa FIFA sedang menantikan siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Mengapa? Karena negara itulah yang akan mereka pilih untuk datang ke Indonesia dan menantang Garuda dalam sebuah laga persahabatan akbar. Bayangkan Sobat Juara, juara dunia 2026 akan diuji oleh taktik total football ala John Hartman di depan puluhan ribu supporter kita. Ini adalah pengakuan tertinggi atas superioritas kita. Dominasi kita di Asia Tenggara sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan negara-negara besar di Asia pun kini mulai menghitung napas saat harus berhadapan dengan kita. John Hartman telah mengubah mentalitas pemain kita menjadi mentalitas pemenang yang tidak mengenal rasa takut. Pernyataan ini adalah bukti nyata betapa dunia sudah mengakui bahwa Indonesia adalah raksasa yang sudah terbangun. FIFA melihat potensi ini. Mereka melihat bagaimana pemain kita yang bermain di Liga Top Eropa bersatu padu membentuk satu kesatuan yang mematikan. Kita sedang berada dalam jalur yang benar, jalur menuju kemuliaan, dan tidak ada satupun negara yang bisa menghentikan langkah kita menuju puncak dunia. Sobat Garuda, impian untuk beruji coba melawan juara dunia bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong, tapi sesuatu yang sedang diusahakan oleh FIFA sendiri untuk kita. Apalagi kita juga sukses mendatangkan sang juara Piala Dunia 2022, yaitu Argentina, untuk beruji coba di Jakarta beberapa tahun silam. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, jika benar FIFA akan mendatangkan sang juara dunia 2026 melawan Indonesia di GBK, negara mana yang paling kalian harapkan untuk menjadi lawannya? Apakah Brasil, Prancis, atau mungkin Argentina? Tuliskan prediksi gila kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik Garuda versus juara dunia. Kalau kalian siap melihat Indonesia membuktikan diri sebagai yang terbaik. Mari kita buat kolom komentar ini meledak dengan dukungan kita untuk John Hartman dan pasukannya. Tuliskan pendapat kalian sekarang juga. Biarkan FIFA melihat. Biarkan dunia menyaksikan. Kita bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama yang siap menggoncangkan panggung sepak bola dunia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Biar semua orang tahu bahwa Indonesia sedang dipersiapkan untuk menjadi penantang terkuat bagi sang juara dunia. Sampai jumpa di laga bersejarah berikutnya. Garuda di dadaku, juara dunia tantanganku. Salam merah putih merdeka. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan isyarat Marcelino Ferdinand tak akan bisa memperkuat skuad Garuda di ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia memang baru saja menuntaskan 2 laga FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam 2 laga ini, skuad Garuda mengalahkan Oman 3-0 pada Jumat 5 Juni 2026 dan menghajar Mozambik 1-0 Selasa 9 Juni 2026. Kemenangan dalam 2 laga persahabatan beruntun ini bahkan membuat Timnas Indonesia naik 4 peringkat di ranking FIFA. Tim asuhan John Hartman saat ini dipastikan menempati posisi ke-118 ranking FIFA setelah menuntaskan 2 laga persahabatan ini. Tim Merah Putih tak akan bisa bersantai. Pasalnya, John Hartman akan langsung mengalihkan fokusnya dengan mempersiapkan tim untuk menghadapi ASEAN Championship 2026. Turnamen bergengsi se-ASEAN tersebut dijadwalkan bakal bergulir pada 24 hingga 26 Agustus 2026, dan Timnas Indonesia dipastikan gabung Grup A. Skuad Garuda bergabung dalam Grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Untuk menghadapi ajang ini, John Hartman sebenarnya sebelumnya sudah memanggil sebanyak 23 pemain buat menjalani pemusatan latihan atau TC pada akhir Mei lalu. Namun mereka telah dikembalikan ke masing-masing klub dan John Hartman fokus menukangi tim tampil di FIFA Matchday Juni ini. Setelah menuntaskan 2 laga uji coba tersebut, Timnas Indonesia pun akan kembali mempersiapkan tim untuk menghadapi ASEAN Championship 2026. Seusai membawa skuad Garuda menang lawan Mozambik, John Hartman mendapat pertanyaan terkait Marcelino Ferdinand. Apakah ia akan membawa sang pemain? Apalagi pemain berusia 21 tahun tersebut sebelumnya juga ikut bergabung dalam TC Timnas Indonesia pada akhir Mei lalu.
Juru taktik asal Inggris tersebut pun mengaku bahwa terkait Marcelino Ferdinand ini, peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF akan sangat kecil. Jan Hartman mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand saat ini masih terikat kontrak dengan Oxford United, sehingga tak akan mudah mendapat izin dari klub. Pasalnya, klub asal Inggris tersebut tentu akan mengikuti aturan yang ada, dan ASEAN Championship 2026 ini bukan bagian dari agenda FIFA. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan Marcelino Ferdinand bakal memperkuat tim. Justru peluang itu sangat kecil. Marcelino masih terikat kontrak dengan Oxford, jadi mereka tetap mengikuti aturan dan kalender FIFA, ujar John Hartman kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Jakarta. Namun, alih-alih pusing terkait absennya Marcelino Ferdinand saat Indonesia nantinya, mantan pelatih timnas Kanada tersebut justru menekankan bahwa tim akan mengandalkan pemain lokal untuk Piala AFF nanti. Bahkan Jan menilai ini bisa jadi ajang yang tepat buat para pemain lokal membuktikan diri. Pasalnya, ini juga dimanfaatkan Jan untuk melihat para pemain agar ia bisa membentuk tim terbaik buat tampil di Piala Asia 2027 mendatang, di Januari. Untuk AFF nanti, pemain-pemain lokal lah yang akan mendapatkan kesempatan tersebut, kata John Hartman. Pelatih berusia 50 tahun tersebut bahkan menegaskan bahwa ini saatnya para pemain lokal membuktikan diri bahwa mereka bisa membawa pulang trofi juga nantinya. Mereka akan mendapat peluang untuk membawa pulang trofi dan menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya dalam persaingan menuju skuad Piala Asia 2027, turnamen terbesar kami. Dan yang paling penting, Jan Hartman menekankan bahwa siapapun yang bakal bermain nantinya di ASEAN Championship 2026, menurutnya yang terpenting para pemain harus memahami tanggung jawab mereka, dan harus bisa menciptakan sejarah nantinya. Bagi kami penting agar para pemain memahami tanggung jawab mereka untuk mewakili Indonesia dan menciptakan sejarah di turnamen tersebut, tuturnya. Winger Persib Bandung Beckham Putra buka suara terkait ledekan supporter pasca laga Timnas Indonesia melawan Mozambik. Timnas Indonesia memang sukses mengunci kemenangan 1-0 atas Mozambik dalam rangka FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026. Gol kemenangan skuad Garuda dilesakan oleh Ole Romeni pada menit ke-12. Sayang insiden tak mengenakan harus diterima Beckham Putra usai laga. Sudah menjadi kebiasaan setelah pertandingan, para pemain Timnas Indonesia akan melakukan victory lap ke arah supporter. Saat para pemain sampai di dekat tribun barat, supporter langsung meledek Beckham Putra. Dalam video yang beredar di media sosial, oknum supporter ramai-ramai memanggil nama Beckham Putra sambil mengacungkan jari tengah kepadanya. Tidak terima diledek, Beckham Putra pun mendekati pagar pembatas di sisi lapangan dan berbicara kepada supporter sebelum tensi makin memanas. Kevin Dick pun meminta Beckham Putra segera beranjak dan kembali ke barisan pemain Timnas Indonesia. Kevin Dick langsung pasang badan atas ledekan supporter terhadap Beckham Putra. Pemain Borussia Mönchengladbach tersebut meminta supporter untuk menghentikan ledekan kepada Beckham Putra. Insiden tersebut langsung viral dan memicu banjir reaksi di media sosial. Beckham Putra langsung angkat bicara soal insiden tersebut. Dirinya merespon di akun X resminya dan menulis dalam bahasa Sunda. Beckham Putra menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Selain itu, pemain nomor 7 di skuad Persib juga menggunakan emot bintang 5 sebagai gelar juara Maung Bandung sejak era Liga Indonesia. Tidak akan mundur selangkah pun, ujar Beckham Putra. Pihak PSSI pun murka atas insiden yang menimpa Beckham Putra. Anggota eksekutif PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengingatkan bahwa rivalitas klub harus mereda selama pemain mengenakan jersey Timnas Indonesia. Ketika pemain sudah berada di Timnas Indonesia, yang harus dikedepankan adalah persatuan dan dukungan penuh kepada tim, kata Sumarji, Rabu 10 Juni 2026. Menurut Sumarji, rivalitas klub harus ditinggalkan terlebih dahulu, karena yang sedang diperjuangkan adalah kepentingan bangsa dan negara, kata Sumarji. Kalau sudah berbicara Timnas Indonesia, tidak ada lagi klub-klub lainnya, yang ada adalah Indonesia, lanjutnya. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni mengaku sangat bangga bisa mengenakan jersey skuad Garuda. Bahkan ia tak bisa memungkiri salah satu rahasia ia selalu gacor main di Stadion Gelora Bung Karno ini karena selalu merasa bebas tampil di hadapan supporter. Ole Romeni memang menjadi pahlawan dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026. Pemain Oxford United itu sukses mencetak gol untuk Timnas Indonesia pada menit ke-12, dan ini menjadi gol kelimanya yang ia cetak di Stadion GBK. Ia mencetak gol untuk tim Merah Putih saat tampil melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2025 pada Maret dan Juni 2025. Kemudian Ole Romeni mencetak 1 gol dan 2 assist di GBK saat kontra Saint Kitts and Nevis pada Maret 2026. Setelah itu ia pun kembali mencetak masing-masing gol lawan Oman Jumat 5 Juni 2026 dan kontra Mozambik. Pemain berusia 25 tahun tersebut pun mengaku senang bisa mencetak gol kembali di Stadion GBK bersama tim Merah Putih. Ya, tentu saja saya selalu senang bisa mencetak gol, ujar Ole Romeni kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Jakarta. Mantan pemain FC Utrecht tersebut mengungkapkan alasan penampilan gacornya di Timnas Indonesia. Menurutnya ini karena ia merasa seperti berada di rumah setiap kali bermain di GBK, sehingga ia bermain lebih lepas. Bahkan dengan mengenakan jersey Timnas Indonesia, ia selalu merasa bisa tampil bebas dan lepas untuk itu. Ini menjadi salah satu rahasia bagaimana ia bisa tampil dengan percaya diri dan mencetak gol untuk skuad Garuda. Selama tampil di GBK, saya merasa seperti berada di rumah di sini. Saya merasa seperti berada di rumah di stadion ini dan orang-orang di sekitar saya setiap kali saya melangkah ke lapangan dan mengenakan jersey ini. Saya merasa bebas. Saat itulah saya bisa mengekspresikan diri dengan cara terbaik, ucapnya. Ole Romeni mengaku bahwa ia selalu menikmati permainan saat bersama skuad Garuda dan main di SUGBK. Saya menikmati setiap menit bersama saudara-saudara saya di lapangan dan semua orang yang ada di stadion ini. Saya benar-benar menyukainya. Lebih lanjut, ia tak hanya mengakui bangga bisa memakai jersey Timnas Indonesia saja, namun sebagai pemain ia ingin bisa terus memberikan yang terbaik.
Ia pun mengaku setiap kali bermain di GBK bersama para pemain timnas Indonesia, ia selalu merasa bebas dan tampil tanpa tekanan. Seperti yang saya katakan, saat bermain di GBK bersama saudara-saudara saya merasa bebas. Saya tidak merasakan tekanan sama sekali, ungkapnya. Ia merasa sangat percaya diri setiap kali memakai jersey timnas Indonesia. Bahkan dengan percaya diri, ia mengaku tak pernah tampil dengan merasa tertekan atau takut gagal saat membela tim merah putih. Menurutnya, yang terpenting ia selalu tampil dengan keyakinan diri dan berusaha memberikan yang terbaik. Itulah rahasia ia bisa tampil gacor bersama tim merah putih dan bisa mencetak gol di Stadion GBK. Saat berada dalam situasi-situasi penting seperti itu, saya merasa percaya diri. Saya tidak memikirkan tekanan, kegagalan, atau peluang yang terbuang. Saya hanya melakukan yang harus saya lakukan, tidak berpikir terlalu banyak dan berusaha mengekspresikan diri, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman memberikan isyarat Marcelino Ferdinand tak akan bisa memperkuat skuad Garuda di ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia memang baru saja menuntaskan 2 laga FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam 2 laga ini, skuad Garuda mengalahkan Oman 3-0 pada Jumat 5 Juni 2026 dan menghajar Mozambik 1-0 Selasa 9 Juni 2026. Kemenangan dalam 2 laga persahabatan beruntun ini bahkan membuat timnas Indonesia naik 4 peringkat di ranking FIFA. Tim asuhan John Herdman saat ini dipastikan